Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan berdiskusi tentang ANBK, yaitu yang diadakan pada 24 Oktober 2022. Oke, mari kita cek pada dashboardnya. Nah, ini merupakan pusat pengumuman di ANBK. Mari kita cek ada apa di pengumuman hari ini. Oke, ini merupakan moda daring, yaitu dijelaskan. Kemudian di sini ini moda semi daring maksud saya. Kemudian di moda daring. Di moda daring hanya sedikit dijelaskan, yaitu ID Proktor dan password dapat dilihat oleh satuan pendidikan pada tanggal 23 Oktober 2022 pada Asesmen Nasional Komputer Proktor. Oke, ini tidak ada masalah ya. Itu adanya nanti di Komputer Proktor. Yuk, mari kita cek selanjutnya data sekolah. Di data sekolah tidak ada yang berubah. Oke, kita next ke biodata siswa. Biodata siswa tidak ada kendala. Nah, kemudian kita masuk ke asesmen nasional. Nah, di asesmen nasional ini di sini adalah kita dapat melihat data-data apa yang harus dilakukan dan dikerjakan pada hari hanya. Nah, di menu utama ini yaitu sudah hilang ya menu gladi bersihnya, karena kita gladi bersih sudah selesai. Yuk kita cek di asesmen nasional. Oke, di penjelasan udah oke, tidak ada penjelasan apapun. Kemudian kita ke fakta integritas. Nah, perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan yang melaksanakan ANBK nasional ini, oke, silahkan di fakta integritas semua data-data baik itu pengawas, penanggung jawab ataupun proktor dan teknisinya dimasukkan semuanya. Kemudian dengan cara tambah ya, kalau belum dimasukkan masukkan NIP-nya, kemudian masukkan namanya, pilih tempat tugasnya. Misalnya kita berikan contoh, misalnya NIP-nya kosong, pengawasnya Rahayu, kemudian tugasnya adalah pengawas. Nah, di pengawas ini kita memilih jenjang pengawasnya, yaitu jenjang SD, kemudian sekolahnya, sekolah mana yang diawasin. Nah, seperti itu, kemudian kita simpan. Setelah semua kita selesaikan, baru kita ke fakta integritasnya, yaitu dengan cara klik namanya, kemudian pilih fakta integritas, kemudian cetak fakta integritasnya. Di fakta integritas ini yaitu mengenai pernyataan oleh pengawas, teknisi ataupun proktornya. Nah, ini adalah salah satu fakta integritas proktornya. Kemudian kita ambil contoh sebagai pengawasnya. Kita klik fakta integritas, kemudian kita cetak. Jadi ini semuanya harus dicetak. Setelah selesai kita cetak, maka kita harus upload fakta integritas yang tadi kita cetak. Nah, fakta integritas ini bisa berbentuk PDF. Kemudian, perlu saya ingatkan, dalam proses ANBK-nya nanti, silakan ambil dokumentasi selama proses ANBK. Nah, di sini kita akan upload di ANBK-nya itu. Nah, di sini akan kelihatan fakta integritas yang kita buat tadinya berdasarkan nama dan fungsinya. Misalnya kita mau upload dia proktornya, maka diklik proktornya. Jika teknisi silakan klik teknisi, jika pengawas silakan klik teknisinya, pengawasnya maksud saya. Jangan lupa diupload. Oke, kita lanjut fakta integritas, kemudian kita ke proktor. Nah, proktor ini adalah di sini akan muncul password yang diberikan untuk login ke proktornya nanti. Oke, selanjutnya kita ke pengaturan sesi. Nah, di pengaturan sesi ini kita tidak ada kendala ya, karena sudah selesai, sudah kita atur di gladi juga sudah oke.
Nah, kemudian kita ke cek kelengkapan data. Di kelengkapan data, oke, tidak ada masalah, sudah oke. Kemudian kartu login. Nah, kartu login ini silakan dibagikan kepada peserta ANBK. Sebaiknya diberikan kepada peserta ANBK sebelum menjelang ANBK-nya, atau mungkin di hari H sebelum masuk untuk mengikuti sesi ANBK-nya, dengan cara pilih dia sesi per sesi boleh, atau bisa cetak semua sesi. Oke, silakan dicetak. Kemudian berikan kepada peserta. Nah, di sini di kartu loginnya ini berbeda dengan login pada saat gladi bersih. Pada saat gladi bersih kita hanya diberikan satu sesi dengan dua mata pelajaran literasi dan numerasi. Tetapi di gladi bersih ini kita melaksanakan tetapi di ANBK ini kita melaksanakan 2 hari, yang mana kita literasi 1 hari, kemudian numerasi 1 harinya lagi. Berarti kita melaksanakan ANBK selama 2 hari literasi dan numerasi. Oke, selanjutnya cetak daftar hadir. Nah, daftar hadir ini adalah di hari H pelaksanaan ANBK berlangsung, yaitu dengan cara klik mata pelajarannya, yaitu klik misalnya literasi dan survei, kemudian tampilkan. Nah, di sini telah ada nama-nama peserta daftar hadir yang melaksanakan ANBK-nya. Nah, di sini silakan ditandatangani kepada peserta. Kemudian jangan lupa di proktornya silakan ditandatangani, di pengawasnya silakan ditandatangani. Kemudian jumlah peserta seharusnya yang hadir silakan diisi, jumlah peserta yang tidak hadir silakan diisi, jumlah peserta yang hadir totalnya berapa. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa dicetak daftar hadirnya. Setelah daftar hadir ditandatangani, dicetak, jangan lupa daftar hadirnya diupload berdasarkan sesinya. Misalnya di sesi pertama itu literasi dan survei lingkungan, di ruangannya ruangan berapa. Oke, misalnya saya kasih contoh ini di ruangan 1. Silakan di-upload. Nah, di upload ini ada beberapa halaman, ada halaman 1 sampai halaman 5. Nah, di awal saya sudah menjelaskan, silakan dokumentasikan selama proses ANBK berlangsung. Nah, di sini kita diminta untuk mengupload berdasarkan ruangannya. Misalnya di ruangan sesi pertama, di ruangan sesi 1, nah ini adalah prosesnya, dan di ruangan sesi 2 ini adalah prosesnya. Nah, di halaman pertama silakan upload daftar hadirnya. Kemudian di halaman kedua silahkan upload foto dokumentasinya, dan di halaman ketiga, di halaman keempat, dan ke halaman kelima. Nah, ini di daftar hadir ini berbentuk JPEG. Kemudian setelah kita upload, maka di statusnya ini akan muncul nanti tercentang. Kemudian di jumlahnya ini dia akan muncul berapa jumlah yang kita upload. Misalnya kita hanya mengupload 1 foto saja atau 1 daftar hadir aja, maka jumlahnya di sini akan 1. Tetapi ketika kita upload, kita isi semuanya tadi, dia akan berisi misalnya 4 atau 5 seperti itu. Nah, setelah kita selesai upload, statusnya sudah centang biru, jumlahnya sudah kelihatan berdasarkan ruangannya. Diharapkan setiap ruangan itu berbeda dokumentasinya. Kemudian di sini di gambar kita akan bisa lihat gambar-gambar atau dokumentasi daftar hadir yang telah kita upload tadi berdasarkan ruangan yang telah kita pilih. Nah, seperti itu ya untuk unggah daftar hadir. Kemudian adalah berita acara pelaksanaan. Nah, dalam proses ANBK ada namanya berita acara pelaksanaan. Berita acara pelaksanaan ini kepada sekolah yang melaksanakan ANBK jangan lupa untuk mengerjakannya. Misalnya di ruangan 1 itu ada berita acaranya.
Tetapi di sini sebelumnya bagaimana cara untuk mengerjakan berita acara pelaksanaan? Oke, silakan klik berita acara pelaksanaan, isi berita acaranya. Misalnya di sini ada di sesi 1 di ruangan 1. Silakan pilih siapa penanggung jawab. Di sini kita hanya memilih nama-namanya berdasarkan data yang kita input di bagian fakta integritas tadi. Nah, misalnya saya pilih ini, kemudian proktornya silakan pilih, pengawasnya juga silakan pilih, username tidak mengerjakan silakan pilih, kemudian catatan dalam berlangsungnya kegiatan ANBK, kemudian silakan disimpan. Setelah data tersimpan, maka kita bisa cek, lihat di gambarnya nanti kalau selesai ya. Nah, kemudian pilih cetak berita acara. Nah, berita acara ini adalah berita acara yang telah kita inputkan tadi. Nah, silakan dalam berita acara itu akan kelihatan siapa nama proktornya, siapa nama pengawasnya, dan siapa nama penanggung jawabnya. Silakan ditandatangankan. Setelah selesai, kita pilih unggah berita acara. Silakan kita unggah berita acaranya. Kemudian pilih upload. Nah, di sini akan kelihatan di gambar berapa yang telah kita upload dan berapa tidak hadir, mulai jam berapa. Kemudian penanggung jawabnya akan kelihatan. Ini penanggung jawab, nama proktor, kemudian nama pengawasnya sini akan kelihatan. Seperti itu ya. Kemudian bisa dicek gambarnya setelah kita upload. Oke, selanjutnya setelah berita acara pelaksanaan, di sini ada menu laporan kasus soal. Nah, ini laporan kasus soal ini juga di saat gladi bersih sudah ada ya, ketika kita mengalami kendala dalam proses ANBK. Oke, silakan klik namanya. Oke, di sini ada laporan kasus soal, kita pilih tambah, pilih nama yang bermasalah. Saya ambil satu contoh, kemudian mata pelajarannya apa, kemudian soalnya nomor berapa. Nah, kemudian permasalahannya apa. Di permasalahan ini ada beberapa poin permasalahan, silakan pilih sesuai permasalahannya. Nah, jika tidak ada, maka pilih, jika di antara poin yang telah disebutkan tidak ada di situ, pilih lainnya. Kemudian silakan simpan. Oke. Selanjutnya ada aktivasi peserta cadangan. Aktivasi peserta cadangan di sini adalah ketika nama peserta ANBK kita melebihi dari 30 siswanya, maka secara otomatis akan membuat peserta cadangannya. Nah, di peserta cadangan ini tidak bisa ketika kita tidak mengaktifkannya. Misalnya tambah pengguna, pilih siapa peserta yang tidak hadir, kemudian siapa pengganti cadangannya, kemudian pilih simpan. Nah, ketika kita tidak aktifasi peserta cadangan, maka peserta itu tidak bisa menggantikan yang tidak hadir, seperti itu. Selanjutnya adalah jadwal sinkronisasi. Oke, jadwal sinkronisasi tidak ada masalah ya, ini jadwal. Dan terakhir adalah rekap. Nah, rekap ini adalah kumpulan rekap yang kita kerjakan pada asesmen tersebut. Nah, pertama adalah rekap komputer. Nah, ini adalah rekap yang kita gunakan proktor ada berapa, yaitu misalnya di proktor 1, 2. Nah, kemudian adalah rekap upload. Nah, rekap upload ini adalah rekap respons server, yang mana rekap yang telah kita upload berdasarkan yang telah kita upload. Misalnya ini akan berisi nama, nomor, kode, nama sekolah, gelombang, moda, peserta. Nah, jumlah login hari pertama, hari kedua. Nah, di sini akan kelihatan rekap loginnya, yaitu di hari kita mengadakan ANBK. Kemudian adalah jumlah respon, kemudian jumlah absennya, kemudian upload daftar hadir di hari pertama, di hari kedua, kemudian mengisi berita acara di hari pertama, di hari kedua. Nah, di sini diharapkan kawan-kawan dapat mengecek yaitu kelengkapan data kita dalam melaksanakan
ANBK tahun 2022 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ANBK di sekolah Anda berjalan dengan lancar. Oke, silakan tonton video-video berikutnya. Sampai jumpa.